Halo guys, balik lagi bersama DualiZL ya. Oke, jadi kemarin ada yang request gameplay dari deck TG ya. Kemarin ini saya udah menggunakan deck TG untuk di KC Cup gitu ya. Seperti itu, dan udah saya berikan juga reply-nya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan kalian misalkan setelah nonton video ini gitu ya, nanti coba kalian melihat lah ya yang bagian reply-nya, mungkin bisa dijadikan referensi juga seperti itu ya. Oke, langsung ke decknya saja. Oke, ini deck yang saya gunakan kemarin ya, tapi menurut saya ini decknya ini belum full power gitu ya, belum full power. Saya ngerasanya sih belum full power. Karena apa? Karena di sini Miscellaneosaurusnya ini saya cuma punya 2 ya. Bagusnya sih punya 3 gitu ya. Bagusnya sih punya 3, ini saya cuma punya 2. Kemudian untuk yang extra decknya ini barusan banget saya dapat Cyber Quantum Dragon ya. Sebenarnya pas KC Cup kemarin saya pengen banget bawa ini gitu ya. Pengen banget bawa ini. Kenapa? Karena untuk yang Cyber Quantum Dragon ini kan dia efeknya nggak apa namanya, dia nggak target gitu ya, dan nggak target dan nggak ngedestroy ya. Jadi kan sekarang kan banyak mungkin monster-monster yang nggak bisa ditarget ya, atau mungkin kalau misalkan ke destroy dia bisa aktifin efek gitu ya. Nah makanya ini Cyber Quantum Dragon ini bagus banget, cuman sayangnya saya belum nyoba ya, saya belum sempat nyoba ya. Mungkin nanti bakal saya coba ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian punya ini ya, nanti coba kalian masukkan ke decknya lah ya, ke decknya. Ininya yang Cyber Quantum Dragon ini biasanya digunakan untuk melawan gitu ya, monster-monster yang nggak bisa ditarget ya, maupun nggak bisa di destroy ya, nggak bisa destroy, nggak bisa dibanis. Nah gitu ya. Oke, ini belum saya coba, jadi saya mungkin jelaskan gameplay saya yang kemarin aja waktu KC Cup saja gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya saya tambahin ini takutnya malah tambah runyam nanti. Oke, tapi ini efeknya bagus banget ya. Saya berencana untuk masukin Cyber Quantum Dragon ini ke dalam decknya ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya, mungkin dari efek-efeknya gitu ya. Jelaskan dulu dari efek-efeknya. Jadi yang pertama ini yang TG Screw Serpent gitu ya. TG Screw Serpent. Jadi efek dari TG ini intinya kalau kita normal summon ini, itu kita bisa special summon ya TG monster dari graveyard ya. Jadi intinya kalau kita normal summon ini, kita bisa special summon TG dari graveyard. Nah intinya itu aja lah ya. Karena kalau misalnya kalian pengen lebih lengkap efeknya ya baca sendiri gitu lah ya. Nah kemudian ini juga ketika ini di graveyard ya, ini kita juga bisa ngebanis ini ya TG Screw Serpent. Kemudian kita bisa merubah TG monster ya levelnya ya, maksudnya bisa menaikkan level TG monster yang di field ya, maupun menurunkannya ya, seperti itu. Itu efek dari TG Screw Serpent gitu ya. Nah kemudian ada juga ini TG Striker ya. Jadi TG Striker ini efeknya intinya ini kita bisa ketika kita nggak punya monster di field, kita bisa special summon ini ya. Biasanya yang TG Striker ini cocoknya digunakan di turun 2 ya. Kalau kita dapatnya turun 2 ya, kalau di turun 1 ini nggak terlalu guna gitu ya. Karena di sini lawan harus mengontrol monster ya. Jadi kalau misalkan lawan punya monster, kita nggak punya monster, nah kita bisa special summon ini. Tapi kalau misalkan lawan nggak punya monster ya, berarti pas di turun pertama kan lawan nggak ada monster kan. Nah berarti kita nggak bisa special summon TG Striker ya. Jadi kalau di turn pertama biasanya yang kita normal summon itu untuk yang TG Screw Serpent biasanya ini ya. Ini digunakan untuk turun pertama. Nah untuk yang TG Striker ini digunakan untuk turun kedua. Ini masing-masing saya bawa 2 ya. Yang ini saya bawa 2, ini juga bawa 2. Kenapa nggak bawa 3? Itu nanti decknya ngebreak guys ya. Jangan bawa 3 guys, kebanyakan ya. Ini cukup bawa 2 aja, ini juga bawa 2 ya. Kalau kebanyakan tuner juga nggak bagus gitu ya. Oke, kemudian yang saya bawa lagi itu TG Gear Zombie. Ya, ini
Ini efeknya bagus ya. Ininya ini kita bisa special summon monster ini ya. Kita bisa special summon monster ini. Ini tuner ya. Tuner bintang 1. Nah, biasanya TG Gear Zombie ini itu nanti biasanya digunakan untuk sinkro ini apa namanya? Herald of the Arclight ya. Biasanya digunakan untuk sinkro ini Herald of the Arclight sama Kriston juga ya, seperti itu. Ya, makanya ini efeknya bagus banget ya. Jadi kita bisa special summon monster ini. Intinya itu aja ya. Tapi dengan syarat kita punya TG di field ya. Karena di sini kalau kita nggak punya monster TG di field ya kita nggak bisa special summon ini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk monster lainnya itu ada TG Drillfish. Nah, jadi untuk yang TG Drillfish ini sama ya, mirip seperti yang TG Gear Zombie. Intinya ini bisa kita special summon ya, seperti itu. Tapi syaratnya jadi monster yang di field itu harus TG semua ya. Harus TG semua. Jadi kalau ada monster yang bukan TG kita nggak bisa special summon TG Drillfish ini. Makanya ini kamu bawa jangan banyak-banyak. Ini bawanya 1 aja ya. Ini bawa 1 ya. Nah, kemudian untuk yang TG Boost Raptor, ini efeknya kurang lebih mirip seperti yang TG Drillfish ya, cuman kalau yang Booster Raptor ini apa namanya? Jadi yang penting kita punya monster TG ya. Yang penting kita punya monster TG di field. Kalau yang TG Drillfish itu syaratnya itu yang di field harus TG semua ya, harus monster TG semua. Kalau ada monster yang bukan TG kita nggak bisa special summon ini. Tapi kalau yang TG Booster Raptor gitu ya, ini yang penting kita punya monster TG di field ya. Kalau misalkan ada monster lain nggak masalah, yang penting ada monster TG. Nanti kita bisa special summon monster ini ya. Oke, jadi ini efeknya bisa special summon ya. Ini bisa special summon juga, ini juga buat special summon. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang TG Werewolf ya. TG Werewolf ini kurang lebih efeknya buat special summon juga, tapi bedanya jadi kita bisa special summon TG Werewolf ini ya. Itu ketika kita special summon yang level 4 atau kurang dari ya, level 4 atau lebih ya, level 3, level 4 atau di bawahnya lah ya. Jadi ketika kita special summon monster level 4 monster level 4 atau di bawahnya, biasanya sih ketika kita special summon ini ya, TG Booster Raptor ataupun yang TG Drillfish ya, ataupun yang TG Striker ya, ini kan level 4. Jadi ketika kita special summon itu, nah nanti kita bisa special summon TG Werewolf. Nah, seperti itu guys. Itu guys ya. Nah, kemudian kalian juga wajib banget bawa ini ya, TG Limiter Removal ya, karena ini ada hubungannya dengan skillnya. Jadi kalau kalian nggak punya ini ya percuma skillnya gitu ya. Nah, jadi untuk yang TG Limiter Removal ini ya, jadi kita bisa discard 1 kartu ya, kemudian kita bisa mengambil 2 TG monster ya dengan nama yang berbeda dari deck ke tangan ya. Jadi kita discard kartu, kemudian kita bisa ngambil 2 monster TG dari deck. Itu efek dari TG Limiter Removal ya. Seperti itu guys ya. Seperti itu. Kemudian pas ini di graveyard ya, pas ini di graveyard itu kita bisa ngeban di sini. Kemudian kita bisa ngambil TG monster dari deck ya, dari graveyard kemudian ke field. Nah, ke field ya. Jadi ke field. Dari graveyard ke deck ya. Jadi kita bisa balikin TG monster dari graveyard ke deck. Tapi kalau kita punya sinkro ya, matching TG monster ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini, misalnya di field ya, TG Halberd Cannon ataupun mungkin yang satunya ini
Bentar. Nah ini TG Blade Master ya, ini kan matchin ya. Nah asalkan kita punya dua itu ya, salah satu dari dua itu di field, nah kita nanti bisa ngambil ya, bukannya balik ke deck tapi kita bisa ngambil ke tangan gitu ya, seperti itu. Nah biasanya kadang itu kebanyakan itu user tag itu misplay di sini ya, dikirain bisa ngambil misalkan dari TG dari deck dari graveyard ke tangan, nah tapi malah baliknya ke deck ya, nggak ke tangan karena posisinya karena dia nggak punya matchin ini, nggak punya matchin TG ya, TG matchin ya, tipe matchin. Nah itu nggak bisa gitu guys ya. Nah itu kartu core-core-nya guys ya. Nah kartu core-core-nya berarti tadi, nah ini sama ini guys. Nah ini ya, jadi ini yang TG Screw Serpent ini saya bawa 2, ini juga saya bawa 2, ini bawa 1, ini bawa 3, ini bawa 3, seperti itu ya. Nah kemudian kalau kalian nggak punya Miscellanesaurus itu nggak apa-apa sebenarnya, cuma nanti jadi nggak full power ya, jadi nggak full power guys ya, jadi nggak full power seperti itu ya. Jadi kalau kalian nggak bawa ini ya nanti nggak full power gitu ya. Misalnya nggak bawa ini juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman ya nanti nggak full power gitu ya. Nah kemudian oke, nah kemudian tadi saya card supportnya bawa apa aja. Jadi yang pertama ini saya bawa Didicrow ya. Kenapa saya bawa Didicrow ya, karena untuk meta-meta sekarang ini ya Didicrow ini bisa dijadikan buat counternya gitu ya, untuk meta-meta sekarang gitu. Makanya ini menurut saya ini wajib ya, wajib bawa Didicrow ya, biar deck kalian lebih full power gitu ya, seperti itu. Cuman kalau kalian nggak punya Didicrow ya nggak apa-apa ya, kalian bawa saja spell, trap, atau ya punya yang kalian punya lah, apa gitu ya kalian bawa gitu ya. Jadi nggak harus Didicrow. Sama juga dengan Forbidden Lands ya. Jadi sebenarnya untuk yang TG ini rawan banget ya sama trap ataupun quick spell gitu ya, trap ataupun quick spell. Makanya ini Forbidden Lands ini menurut saya itu bagus banget ya buat melindungi monster TG kita gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian nggak punya ini ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya tapi sekali lagi itu nanti jadi nggak full power ya. Menurut saya ini Forbidden Lands ini cocok banget untuk deck TG ini ya. Cuman kalau kalian nggak bawa ini nggak apa-apa, nggak usah dipaksain guys ya. Yang penting kartu core-nya itu ada ya, kartu core-nya itu ada. Nah berarti yang kalian lengkapin dulu yang kartu-kartu core-nya. Berarti untuk yang Didicrow ini ya kalian nanti dulu gitu ya. Didicrow ini nanti dulu, ini Forbidden Lands juga nanti dulu gitu ya. Nah ini ada yang kartu gratisan, ini ada Survival End ya. Ini saya bawa satu aja ya, karena kalau kebanyakan nanti juga decknya takutnya ngebreak. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya, misalnya nih kalian nggak punya Forbidden Lands, kalian nggak punya Didicrow, atau kalian juga nggak punya Miscellaneosaurus, ya nggak ada salahnya kalian bawa ini Survival End. Nah ini bagus banget efeknya ya. Jadi untuk yang Survival End ini ya, ini bisa buat counter Blue Eyes ya, karena dia bisa ngedestroy normal monster di field. Nah seperti itu ya, intinya itulah ya. Nanti ada efek lanjutannya juga. Nah sebenarnya efek yang paling bagus itu ketika dia di graveyard. Jadi ketika ini di graveyard itu kita bisa banis kartu ini, kemudian sama target satu dinosaurus monster ya, kemudian kita bisa ngedestroy ya, ngedestroy kartu lawan. Berarti kita destroy dinosaurus monster kita sama destroy kartu lawan gitu ya. Jadi kadang ini ngebantu banget gitu ya, cuman kalau kebanyakan juga nggak bagus guys ya. Makanya ini saya cuman bawa satu aja ya. Kalau kebanyakan menurut saya nggak bagus ya, menurut saya nggak bagus. Tapi ini cocok banget untuk ketika kita dapat turun pertama ya, karena kalau kita dapat turun pertama ya, kalau ketika kita dapat turun pertama, nah ini bisa dipakai juga ya. Berarti nanti kita bisa ngedestroy satu kartu lawan ya. Cuman dengan catatan kita harus punya dinosaurus ya, dinosaurus yang ini ya, Booster Raptor. Gitu guys. Nah untuk extra decknya ya, sebenarnya untuk extra decknya nih sebenarnya macam-macam ya, jadi macam-macam
gameplaynya juga banyak banget menurut saya gitu ya, variasinya ada banyak banget. Cuman menurut saya yang paling wajib ya, yang paling wajib itu ini guys. Nah ini guys, yang paling wajib tuh ini ya, ini guys, ini wajib ya. Hebel Canon ini wajib, Battle Swap ini wajib, Herald of the Arclight ini wajib, sama yang pasti ini ya, linknya, kartu linknya. Nah ini wajib lah. Jadi yang menurut saya yang paling wajib itu 4 ini guys, 4 ini. Nah untuk yang lain, untuk yang selain ini ya, selain ini itu nanti menyesuaikan gameplay kalian gitu ya, menyesuaikan monster synchro yang kalian punya ya, menyesuaikan monster synchro yang kalian punya. Jadi di sini kan saya belum masukin ini ya, karena ini saya baru dapat, saya belum nyoba gitu ya, jadi nanti dulu lah ya. Jadi untuk sementara ini saya bawa Kriston dulu, karena ini saya udah terbiasa nih pakai yang Kriston ini ya, Kriston Quarion Grand Rax ya. Kemudian apalagi ya, iya ini Cyranoid Squire Saga. Kemudian ini sama kurang satu ya, oh yang ini, nah ini ya. Sebenarnya banyak banget ya tipe gameplaynya ya. Bisa juga kalian tadi bawa ini ya, Sabers Quantum, atau bisa juga kan bawa ini Blackwing ya, Assault Blackwing ya. Jadi ada banyak tipe gameplaynya ya. Bisa juga kalian bawa ini Shooting Quasar Dragon gitu ya. Pokoknya ada banyak tipe gameplaynya. Jadi kalian ya menyesuaikan gameplay kalian aja. Menurut saya, menurut kalian banget gitu ya, yang menurut kalian banget itu kartu-kartu yang mana, kartu monster yang mana yang sinkronya gitu ya. Seperti itu ya. Nah nanti mungkin saya jelaskan untuk gameplay saya ya, kemudian kenapa alasan saya bawa kartu ini ya. Jadi yang pertama ini wajib ya, Hebel Canon ya, ini wajib ya. Jadi ini intinya ini bisa negate summon. Nah ini bisa negate summon guys ya. Kemudian untuk yang wajib lagi tadi ada ini Herald of the Arclight ya. Nah biasanya untuk combo pertama itu kalau nggak Herald of the Arclight plus ini Halberd Cannon atau TG Trident Launcher sama Halberd Cannon ya. Nanti saya contohkan dua-duanya ya. Yang menurut saya yang paling bagus ini ya, Herald of the Arclight plus Halberd Cannon. Cuman tergantung lawannya juga sih sebenarnya ya. Tergantung lawannya juga ya, bisa juga kadang ini yang Link plus yang Halberd Cannon bagus juga ya. Kalau yang tadi Herald of the Arclight ini kan bisa negate apapun ya, baik spell trap maupun efek dari spell trap maupun monster ya. Jadi ini bagus banget ya. Tapi jangan asal-asalan ya, maksudnya. Jadi kalian harus nyesuaiin timingnya ya. Jadi timingnya itu harus pas ya, jangan sampai asal ngaktifin aja efeknya gitu ya. Jadi harus pas lah, biar apa namanya, biar kemungkinan menangnya itu jadi lebih besar gitu ya. Seperti itu guys. Nah kemudian untuk yang efek dari TG Trident Launcher ini ya, intinya monster synchro yang monster synchro kita itu nggak bisa ditarget sama lawan gitu ya. Tapi monster sinkronya itu harus di bawah panahnya ini, nyesuaiin panahnya ya. Jadi ini kan panahnya bisa ke bawah atau serong kiri atau serong kanan ya. Jadi posisi monster sinkronya itu harus pas di arah linknya. Kalau nggak pas di arah linknya ya berarti tetap bisa ditarget sama lawan gitu ya. Seperti itu guys. Nah kemudian untuk yang wajib banget kalian bawa lagi itu yang ini, Battle Swap ya. Menurut saya ini wajib karena dia bisa OTK ya. Jadi bisa ngebuat deck tag ini bisa OTK karena dia bisa ngattack 2 kali 2800. Nah ini bisa berarti 5600. Apalagi kalau misalkan dia udah ngattack sekali, nah nanti monster lawan bisa attack-nya tuh ngurang 1000. Nah gitu ya. Jadi sama aja kan, ini nanti attack-nya jadi
berarti 6.800 ya, seperti itu. Maksudnya attack lawan kan kurang 1.000 ya, berarti kan otomatis damage-nya kan jadi lebih nambah gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya. Nah, kemudian untuk kartu yang saya bawa ya, selain kartu menurut saya yang tadi yang wajib, ini ibaratnya nggak wajib gitu ya. Jadi yang pertama itu Kriston ya. Ini saya terbiasa banget pakai Kriston ini ya. Jadi ini Kriston ini efeknya itu bisa ngebanis monster ya, kebanis monster lawan gitu ya. Nah, baik di field maupun di graveyard. Jadi bisa banis di field sama di graveyard ya. Nah, bergantung dengan material sinkronnya ya. Berarti kan biasanya kan ini untuk Kriston Quarion ini kan material sinkronnya ada 3 ya. Berarti kita bisa ngebanis sampai 3 monster. Ingat, kita hanya bisa ngebanis monster saja ya. Seperti itu. Gitu guys. Itu untuk Kriston Quarion. Nah, itulah ya. Kemudian saya juga bawa ini Shiranui Squire Saga. Nah, ini efeknya nggak target, makanya ini saya bawa ini efeknya nggak target ya. Ini bisa ngedestroy monster lawan tapi nggak nge-target gitu ya. Ini juga bisa ngedestroy spell gitu ya. Makanya sebenarnya saya rencananya itu yang Squire Saga ini saya tuker ya. Saya tuker dengan ini ya. Kan intinya efeknya sama ya, efeknya sama. Jadi untuk melawan deck-deck yang nggak bisa ditarget gitu ya, untuk melawan monster-monster yang nggak bisa ditarget. Nah, bisa pakai ini Squire Saga atau Saber Quantum Dragon gitu ya. Nah, cuman kan untuk yang Squire Saga kan dia punya kelebihan kalau misalkan dia juga bisa nge-destroy spell juga ya, nge-destroy spell ataupun trap ya, efeknya bisa itu juga. Jadi ya ada kelebihan kekurangannya juga sih ya, antara Squire Saga maupun yang Saber Quantum Dragon ya, ada kelebihan kekurangannya. Kemudian yang saya bawa lagi itu ada Black Rose Dragon ya. Jadi ini efeknya bisa ngedestroy semua kartu yang di field ya, ke-destroy semua gitu ya, termasuk kartu kita juga gitu ya. Yaitu efek dari Black Rose Dragon. Nah, gitu ya. Nah, kemudian saya juga bawa Miss Bird Claw Solas. Nah, jadi ini bisa target satu face up monster di field, kemudian attack-nya jadi 0 ya, kemudian efeknya ke negate gitu ya. Seperti itu guys. Ininya ini bisa negate, efeknya bisa negate monster ya. Bisa ngebuat monsternya itu efeknya nggak ada, kemudian attack-nya jadi 0 gitu ya. Biasanya nanti yang Miss Bird Claw Solas ini saya combo dengan Hubble Cannon gitu ya. Ini kan attack-nya 4000 ya. Jadi kalau misalkan attack lawan 0, kemudian LP-nya 4000, kita attack pakai Hubble Cannon kan dia langsung kalah gitu ya. Seperti itu guys. Ya. Oke, mungkin langsung ke gameplaynya saja ya. Langsung ke gameplaynya saja. Ya, tadi beberapa kartu wajib sama yang gak wajib. Nah, yang gak wajib kalian ganti dengan yang kalian punya gitu ya. Jangan dipaksakan sesuai dengan yang saya punya ya. Tapi kalau misalnya kalian disesuaikan sama saya ya nggak apa-apa, nanti jadi lebih full power lagi gitu ya. Oke, mungkin saya ajarkan dulu untuk combo turun pertama ya. Combo turun pertamanya dulu ya. Combo turun pertama. Oke ya, langsung aja combo turun pertama ya. Oke, jadi untuk combo turun pertama ya, jadi yang wajib kalian kan tadi untuk yang turun pertama kan ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe. Untuk turun pertama kan ada 2 tipe ya. Jadi untuk turun pertama itu ada 2 tipe ya. Tipe yang Halberd Cannon plus ini ya, Trident, sama Hubble Cannon plus ini apa namanya yang Omni Negate tadi mana? Nah, ini Herald of the Arclight ya.
Oh ya, kemudian kalau misalkan kalian aktifin skillnya ini ya, udah aktif skillnya limiter removal regular open. Nah itu nanti kita ketambahan TG synchro ya. Nah ini gitu ya. Oke, jadi nanti strategi-nya jadi ada banyak, ini ada 14 gitu ya. Oke, anggap ini turun pertama ya, anggap ini jadi turun pertama. Jadi kalian aktifin skillnya dulu. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen pengen summon yang ini ya, Herald of the Alec plus Halberd Cannon. Nah, jadi yang wajib kalian punya di tangan itu TG Screw Serpent, kemudian ini TG Werewolf sama Gear Zombie ya. Kemudian satu lagi bisa TG Booster Raptor ataupun ini Meschaleosaurus ya. Jadi kalian butuh 4 monster guys ya. TG Screw Serpent, Gear Zombie sama Werewolf 3 plus salah satu dari bebas antara Meschaleosaurus maupun Booster Raptor gitu ya. Nah, jadi kan di sini saya udah punya TG Booster Raptor, TG Werewolf sama Meschaleosaurus ya. Nah, untuk turun pertama yang kalian discard itu kalau bisa itu yang Meschaleosaurus ya. Karena dia punya efek ketika di graveyard ya. Nah, kemudian berarti yang belum kita punya kan yang Serpent sama Gear Zombie ya. Nah, berarti nah saya udah punya Gear Zombie, Serpent sama Werewolf ya. Kemudian satu lagi nih ada Booster Raptor atau bisa juga kamu bisa pakai juga Meschaleosaurus. Nah, gitulah. Oke. Jadi kalau kamu turun pertama, kamu normal sama dulu untuk yang Serpent ya. Ini jangan diaktifin efeknya, jangan diaktifin. Jadi ada 2 versi ya. Kalau kalian mau summon yang The Arclight, kita ada 2 versi. Jadi versi pertama gini. Kamu special summon Booster Raptor. Kemudian aktifin efek Werewolf ya. Kamu special summon gini ya. Atau bisa juga yang Booster Raptor itu kamu gantikan dengan ini ya tadi ya, Meschaleosaurus. Ini kalau kita banis Meschaleosaurus itu kita bisa special summon Raptor dari deck gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kamu summon yang TG Booster Raptor. Yang ini TG Star Guardian. Nah, oh ya, kalau main TG itu harus manual ya. Jadi posisinya harus di setting manual dulu. Nah, ini harus setting manual. Nah, harus di manual, posisinya harus manual dulu. Nah, kemudian aktifin efek TG Guardian. Nah, kamu ambil Serpent. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kamu summon yang Gear Zombie. Nah, ini special summon ya. Kemudian kamu summon The Arclight-nya. Nah, posisinya itu harus di atas ya. Jadi perhatikan posisinya harus seperti ini ya. Nah, baru aktifin efek Star Guardian. Kemudian normal summon yang TG Serpent. Nah, kemudian yang kalian special sama dari graveyard ya. Kemudian pas kita tadi special summon yang ini Serpent. Nah, yang kamu special summon dari graveyard itu yang Booster Raptor. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian summon yang ini Power of War, apa ini namanya, Power Gladiator gitu ya. Oke, kemudian
summon yang ini TG Blade Blaster. Nah ini. Kemudian aktifin skillnya. Nah aktifin skillnya ya, aktifin skill yang kedua. Nah kemudian aktifin efek dari TG Resipro ya. Nah seperti ini ya. Jadi yang TG Resipro ini kalau misalkan sinkro, kita bisa target sinkro monster kita. Kemudian kita bisa spesial summon bahan sinkronya ya, tapi bahan sinkronya itu harus sinkro ya, harus sinkro monster. Nah kemudian summon yang ini. Nah gitu guys ya. Nah jadi nanti kita bisa negate apapun ya menggunakan The Arc Flag. Kemudian untuk yang Hellblade Cannon ini bisa negate efek, negate summon ya. Nah kemudian untuk antisipasi di turun 2 ya, kalian bisa aktifin efek dari Miscellaneosaurus ini, antisipasi di turun selanjutnya ya. Nah kemudian special summon yang Raptor gini. Nah pas di end fase itu nanti Raptor ini bakal hancur. Nah ini hancur. Nah bisa aktifin efek. Nah kita bisa ngambil Serpent. Nah gini, ini untuk antisipasi aja, antisipasi kalau misalkan nah ini kan lawan summon ya. Untuk antisipasi monster kita itu ke ini apa namanya, jadi untuk yang Hellblade Cannon ini kan bisa negate efek ya, tapi kan kadangkala lawan itu kan dia punya segudang cara lah ya buat nyapu bersih field kita. Nah berarti kan nanti pas kita aktifin efek dari TG limiter removal ini kan ini apa namanya, berarti kan nanti kita nggak bisa ngambil ini ya, ngambil monster dari graveyard ya menggunakan efek dari limiter removal ini ya. Oke, jadi kan limiter removal ini kan efeknya nih kalau di graveyard ini ya, ini kalau saya banish. Nah jadi saya bisa ngambil kartu di graveyard, tapi syaratnya ini harus ada TG Machine ya, TG yang tipenya Machine. Nah berarti kan ini saya punya nih, makanya ini saya bisa ngambil dari deck dari graveyard ya. Nah, gitu guys. Ya ini saya bisa ngambil dari graveyard. Nah jadi kalau misalnya kita nggak punya yang Machine ini ya, nggak punya TG Machine ya, berarti otomatis dia baliknya malah ke deck gitu ya, seperti itu. Makanya tadi yang Miscellaneosaurus itu bagus banget efeknya ya, jadi menurut saya wajib banget. Jadi pas di turun selanjutnya paling tidak kan kita punya Serpent di tangan ya, untuk jamin di turun selanjutnya itu kita tetap bisa jalan gitu ya, seperti itu guys ya efeknya. Oke, itu untuk turun pertama ya, itu untuk turun pertama. Oke, sekarang untuk yang versi yang linknya ya, versi plus linknya. Versi yang plus linknya ya. Jadi kalau misalkan kalian kartunya ngebreak gitu ya, kartunya ngebreak. Jadi untuk yang ini yang satunya yang ini apa namanya? Yang versi kedua ya, untuk yang versi kedua yang ini ya, yang Link plus Hellblade Cannon ya, itu hanya combo 2 kartu aja ya. Jadi combo cuma 2 kartu ya, nggak combo. Kata tadi kan kita butuh 4 kartu ya, kita butuh 4 kartu untuk summon Herald of the Arc Flag sama Hellblade Cannon ya. Tapi untuk yang Link plus Hellblade Cannon gitu ya, kalian hanya butuh 2 kartu ya. Jadi kartu apa aja? Jadi untuk yang biar bisa summon Link plus Hellblade Cannon, kalian hanya butuh Screw Serpent dengan ini Booster Raptor ya. Hanya butuh 2 ini aja, 2 kartu ini ya.
Nah, ini sebenarnya bisa ya. Ini bisa untuk summon ini. Sebenarnya bisa ya. Bisa untuk summon yang Herbert Cannon plus ini tadi apa? The Arclight ya. Ini bisa sebenarnya. Karena kan ini yang Raptor ini kan udah diwakili oleh Meschelenosaurus. Kemudian ini udah ada TG Gear Zombie. Ya, berarti kan kurangnya tinggal Serpent sama Werewolf ya. Sebenarnya ini bisa kalau misalkan kita mau summon yang ini ya, Arclight plus Cannon gitu ya. Cuman ini ceritanya contoh misalkan kita bener-bener nggak bisa summon Arclight plus Cannon ya. Jadi ini combo 2 kartu aja, Serpent dan ini apa namanya, Booster Raptor gitu ya. Combo 2 kartu. Nah, sebenarnya ini Booster Raptor ini bisa diwakili oleh Meschelenosaurus ya. Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bagusnya sih tadi ngambilnya sih Serpent sama satu lagi Werewolf ya. Bagusnya sih itu ya. Cuman nggak apa-apa ya. Ini contoh aja guys. Ini contoh aja ya. Ini nggak battle beneran. Ini contoh aja. Ini kemudian kita special summon yang ini Raptor ya. Raptor ini tadi bisa digantikan oleh Meschelenosaurus ya dengan cara dibanis. Nah, kemudian kalian summon Targuardian. Ini. Aktifin efeknya, ngambil Serpent. Nah, kemudian aktifin Star Guardian, special summon Serpent. Nah, Serpentnya nanti bisa special summon dari graveyard ya. Nah, pas udah sampai sini ya, kalian jangan ini ya, jangan apa namanya? Jangan ini dulu, jangan summon yang TG Power Gladiator, jangan, tapi kalian semuanya linknya ya. Jadi pas udah sampai sini kalian summon linknya. Nah, kemudian efek dari link ini itu bisa summon dari tangan. Oh, bentar guys. Tadi yang di tangan ini ya Gear Zombie ya. Sorry. Yang di tangan Gear Zombie ya, lupa saya. Oke, nggak apa-apa guys ya. Sedikit misplay guys. Tadi saya lupa yang di tangan Gear Zombie ya, harusnya yang lain sih, tapi nggak apa-apa. Ini tetap bisa jalan kok ya, tetap bisa jalan ya. Sama ini. Nah, ini sekalian saya jelasin lah. Nah, jadi kan sebenarnya kan ini saya mau summon yang ini ya, summon yang ini guys ya, Power Gladiator. Sebenarnya saya pengen, berarti kan harus totalnya harus 5 bintangnya. Ini kan 1 sama 3 ya, belum 5 ya. Nah, kamu bisa summon ini guys ya. Kamu bisa aktifin efek Serpent, kemudian naikin level dari Werewolf atau yang Gear Zombie ya. Naikin level dari Werewolf atau yang Gear Zombie ya. Misalnya saya naikin kedua. Nah, sorry guys, tadi niatnya kan biar oke, ya intinya gitulah ya. Nah, kemudian selanjutnya sama kok ya, sama kayak tadi ya. Selanjutnya sama kayak tadi. Nah, kemudian aktifin skillnya sama guys seperti tadi guys. Nah, nggak apa guys ya. Cuman kan tadi kan sekalian biar tahu efek dari Serpent juga gitu ya. Nah, ini aktifin. Nah, gini. Sama kok kayak tadi ya. Nah, hati-hati posisi dari halberdnya ya. Jadi posisi halberd itu harus sesuai dengan panah linknya.
Kalau halbertnya di sini, nah ini nggak bisa ngelindungi halbert ya. Jadi halbertnya nanti tetap bisa ditarget gitu. Nah kalau seperti ini berarti kan untuk yang linknya ini kan bisa ngelindungi halbert ya. Jadi halbert ini nggak bisa ditarget ya. Nah seperti itu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mau set di turun pertama seperti itu ya. Nah kemudian untuk di turun kedua ya. Nah ini sekarang di turun 2. Nah di turun 2 itu ada kalau di turun 2 sih bentar ini nanti. Berarti kalau yang di turun 2 kalian, nah berarti kalian butuh TG striker ya. Nah ini kebetulan kita dapat turun 2. Nah kalian butuh TG striker ya, butuh TG striker. Nah ini nanti saya aktifin ininya nanti aja dulu ya, limiter removalnya. Nah kamu kan lawan ada monster ya, jadi kita bisa sebelah summon ini. Kemudian kita bisa werewolf. Nah kalau misalkan lawan itu dia ada set spell atau trap, nah kalian bisa aktifin kalian bisa summon yang Wonder Magician. Nah ini efeknya bisa ngancurin spell atau trap. Nah seperti ini. Nah ini bisa, cuman ini kan kebetulan lawan gak ada spell atau trap gitu ya. Nah kemudian setelah itu ya kalian bisa aktifin skillnya. Nah aktifin skillnya. Nah ini kan nanti jadinya kan bintang 5 tambah 2 bintang 7 kan. Nah kalian bisa aktifin efek dari kalian bisa summon Black Rose. Nah kemudian kalian destroy semuanya. Nah termasuk nah pas di fieldnya udah hancur, udah ini apa, udah nggak ada apa-apa. Nah ini kalian bisa summon ini guys, kalian bisa summon ini Battle Swap ini bisa ngattack 2 kali ya. Lawan kan udah bersih nih, udah bersih semua nih. Ini bisa ngattack sampai 2 kali ya. Berarti kan ini 2 kali berarti 5600 ya. Tapi syaratnya ini bahannya itu harus sinkro ya, kalau nggak salah. Bentar. Ya, jadi bahannya itu harus sinkro monster ya. Jadi kalau bahannya bukan sinkro monster itu ngateknya cuma bisa sekali aja ya. Oke. Ya. Jadi cara summonnya ya kayak biasa aja kayak ini. Nah kemudian harusnya tadi nggak usah ya, cuman nggak apa-apa, udah terlanjur. Udah terlanjur guys. Guys kadang-kadang emang nggak fokus ya sih kalau pakai TG ya. Nah kemudian nih, nah seperti ini, ambil yang werewolf ya, ambil werewolf ya. Kalau kita udah punya werewolf di tangan ya ambilnya yang serpent ya, jadi menyesuaikan aja. Nah jadi Battle Swap ini bisa ngattack 2 kali ya. Nah ini bisa ngattack 2 kali. Ini bisa ngattack 2 kali karena tadi bahannya kan dari sinkro ya. Kalau bahannya dia sinkro itu bisa ngattack 2 kali. Nah kurang lebih sih seperti itu guys.
Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian atau bisa juga ya, untuk di turun 2 kalian fokus ke summon yang ini ya. Jadi jangan, tadi kan destroy semuanya ya. Jadi bisa juga kalian fokus untuk summon yang ini, apa namanya, Kriston ya. Fokus summon yang Kriston ya. Fokus summon Kriston. Jadi kan bentar. Jadi untuk berarti kan kalian ini dulu nih, apa namanya, nah kalian ini dulu, apa namanya, kayak tadi sama gitu ya. Ini sama. Nah, seperti ini. Nah, nanti kan bisa ngancurin spell atau trap ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih tadi hancur ya, tadi hancur. Misalkan apa namanya? Efek dari ini ke negate ya, misalkan ya. Tadi kan misalkan tadi kan apa namanya, kita aktifin efek dari ini ya. Nah, andaikan ini efeknya ke negate sama lawan nih. Nah, ini efeknya ke negate sama lawan ya. Nggak masalah guys ya, ini misalkan ke negate nih. Nah, kalian setelahnya itu bisa summon yang Kriston of Waryongandrak. Nah, ini Kriston ini ya. Jadi caranya, yang penting kalian punya Werewolf di tangan ya. Yang penting kalian punya Werewolf di tangan. Werewolf sama Serpent ya. Jadi kalian summon Serpent. Nah, gini. Kemudian special summon ini Striker. Nah, ini. Nah, pas kita special summon Striker kan kita bisa special summon Werewolf ya. Nah, ini nanti jadinya bintang 9 nih kan. 7 tambah 2 kan 9. Nah, nanti kita bisa ngebanis monster lawan gitu ya. Nah. Ya. Jadi pokoknya kalau di turun pertama, kalau di turun kedua kalian fokus dulu ngancurin spell trapnya dulu ya. Kalau spell trapnya udah bersih, nah kalian sekarang bisa ngebanis monster lawannya ya pakai Kriston ya. Atau bisa juga kombonya gini guys, combo Kriston bisa juga gini ya. Ya, jadi kalau misalkan saya fokusnya sih kebanyakan semuanya di Kriston sih ya. Di Kristonnya ya. Cuman sih ya sebenarnya tergantung gameplay masing-masing sih. Ya, tergantung gameplay masing-masing. Kalau saya lebih suka summon Kriston guys, ya. Atau bisa juga summon Kristonnya seperti ini ya, nanti ya. Saya contoh ini. Bisa juga gini. Bisa juga gini guys. Nah, gini. Tapi nanti kalau yang versi yang satunya, oh ya. Sorry guys, harus lupa. Lupa guys. Kan ini ceritanya turun 2 ya, saya lupa guys. Berarti kalau di turun 2 kan harus ada ini ya, apa namanya? TG Striker ya, lupa saya. Nah, atau bisa juga gini guys. Ini kan tadi, nah ini semua. Nah, jadi summon Kriston itu bisa juga gini. Ini kan kamu summonin ya. Kan kamu bisa special summon dari tangan ya. Berarti yang kamu special summon itu TG Striker. TG Striker ini.
Nah, ini kan 5 tambah 2 kan 7 ya, 7 ya. Nah, berarti kan untuk Kriston kan harus 9 ya, dan dia harus 2 tuner ya, ingat ya. Jadi kalau misalnya mau summon Kriston itu harus 2 tuner. Nah, berarti nambah 2 lagi itu dari ini, dari apa namanya? Nah, dari Recipro Dragonfly tadi, dari skillnya gitu ya. Ini kan jadi bintang 9 nih. Nah, ini bisa. Nah, nanti banis 2 kartu. Nah, gitu guys ya. Atau bisa juga ya. Atau bisa juga pakai nih, bentar, satu lagi guys ya. Kalau saya lebih suka summon Kriston sih guys ya. Karena saya belum nyoba pakai mungkin combo-combo yang lain ya, yang tadi yang Cyber Quantum gitu ya, atau mungkin yang lain juga, yang tadi yang apa, bisa juga kan pakai apa namanya, Blackwing ya, Blackwing yang bintang 12 tuh bisa juga, itu attack kan bisa jadi 6000 ya. Biasanya kalau saya sih di turun 2 itu lebih suka semuanya Kriston ya. Ya, atau bisa juga summon Kristonnya gini guys ya. Jadi kalau ini nggak pakai skill ya jadinya ya. Kalau ini nggak pakai skill. Tapi kalian butuh gear zombie di tangan sama werewolf ya. Butuh gear zombie sama werewolf. Nah, ini. Nah. Seperti itu. Nah, nanti bisa. Ya. Atau bisa juga kalau misalkan kalian punya ini ya, serpent di apa namanya? Serpent di graveyard. Nah, itu kan bisa nambahin apa namanya? Bisa nambahin level ya, atau ngurangi level ya. Itu kan bisa juga ya. Tinggal diotak-atik levelnya. Oke, kurang lebih sih seperti itu guys ya. Kurang lebih sih seperti itu. Itu untuk kombonya ya. Kalau misalkan setelah misalnya dapat turun 1 ya, nanti untuk yang turun setelahnya ya, untuk di turun setelahnya, misalnya kalian punya serpent di tangan ya, misalnya serpent di tangan. Nah, kalian nanti bisa summon misalkan Cyranoid Squire Saga, atau bisa juga summon Mistbird Claw Solas gitu ya. Jadi menyesuaikan kartu yang di tangan gitu ya. Menyesuaikan lawannya maksudnya, menyesuaikan lawannya ya. Jadi pas di turun 3 ya, ya, atau mungkin di turun 3 atau setelahnya ya, kalian bisa summon ini Claw Solas, atau bisa juga Cyranoid Square Saga, atau bisa juga Black Cross Dragon juga bisa gitu ya. Jadi menyesuaikan aja guys. Oke ya. Mungkin langsung ke battle saja ya. Wah, ini lama nih penjelasannya sampai sejam nih. Nah, sayangnya nih saya belum sempat naikin ranknya gitu ya. Jadi lawannya mungkin nanti masih dia mungkin masih decknya masih belum pada lengkap gitu ya. Jadi lawannya masih terhitungnya masih muda ya, kecuali kalau misalkan ada mungkin yang dia baru bikin deck ya, kemudian baru naik, nah baru mau naik ya bisa juga.
Oke, lawannya Battle Chronicle ya. Mungkin dia udah lengkap decknya gitu ya. Oke, ini kita dapat turun 2. Ini ada Survival End sama ini. Nah, ini bisa dikombo nih. Ini sama ini bisa dikombo. Kemudian ada TG Striker sama. Oke, aman sih guys ini guys. Oke, nah karena masih awal guys, jadi kartu lawan itu masih belum pada ini, belum pada lengkap ya. Tapi nggak apa lah ya, buat contoh aja sih. Nanti kalau nanti kalian ini aja lihat reply-nya kan udah ada ya, yang reply KCK kemarin. Nah, nanti kalian coba tonton aja gitu ya. Tonton. Nah, paling nggak kan tadi udah sedikit saya berikan ya penjelasan lah untuk combo turun pertama sama turun kedua. Ini lawan nggak ada trap, nggak ada ini sebenarnya bisa langsung kita hancurin gitu ya. Ini bisa langsung kita hancurin pakai ini ya, pakai mana ini Black Rose Dragon bisa gitu ya. Oke, kita hancurin aja kali ya. Nah, teman, ini mungkin saya sedikit jelaskan ya. Ini combo antara Survival End dengan Miscellaneosaurus ya. Jadi kalian aktifin skillnya. Nah, jadi yang dikirim ke graveyard itu yang ini ya, Survival End-nya ya. Jadi kalau ada Survival End sama Miscellaneosaurus, yang dikirim ke graveyard itu yang Survival End-nya ya. Nah, ini dikirim ke graveyard. Nah, kemudian yang belum kita punya kan Serpent sama Werewolf. Nah, ini. Oke, kemudian ini aktifin dulu. Ini biar di graveyard gitu ya. Nah, kita aktifin efek dari ini di graveyard. Nah, kita bisa special summon ini Raptor. Nah, nanti ini kita bisa aktifin efek dari Survival End gitu ya. Nah, kita bisa ngedestroy ini. Kita bisa ngedestroy kartu lawan lain. Nah, ini bebas. Kita mau destroy yang mana gitu kan. Kita destroy yang mana aja sih ya. Kemudian kita fokus ngedestroy dulu aja. Nah, ini lawan ada monster ya. Jadi lawan harus ada monster ya, baru kita bisa special summon striker. Nah, ini. Nah, kemudian untuk yang TG ini lemah banget sama Didikro guys ya. Ini lemah banget. Nah, ini kita bisa summon ini ya, Wonder Magician. Ini kita bisa ngedestroy Dark Magician Circle ya, spell atau trap lawan gitu lah. Nah, ini kita bisa. Nah, ini kita bisa destroy. Nah, setelah ini kalian bebas. Kalian bisa juga summon Black Rose Dragon ya, tapi harus ngaktifin skillnya dulu. Atau bisa juga summon ini apa namanya, Kriston bisa juga ya. Berarti kalau mau summon Black Rose Dragon ya berarti ini kamu aktifin skillnya ya, kayak tadi contohnya ya. Nah, misalnya ini saya summon Kriston aja lah, summon Kriston aja. Berarti kalau summon Kriston berarti harus ngambil ini dulu, striker dulu ya. Kita harus ngambil TG striker dulu. Nggak usah diaktifin aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, ambil striker.
Harusnya sih tadi summon aja ya, kan bisa juga summon ya. Oh iya tadi lupa, harusnya tadi summon aja guys. Tapi nggak apa, udah terlanjur lah. Harusnya tadi serpen bisa juga summon ini apa namanya? Summon yang ini guys, apa namanya? Werewolf ya. Nanti kan ini bisa buat sinkro juga. Nah, berarti kan ini udah 5, 2 sama 2. Nah, ini ya. Jadi untuk bisa summon Kriston berarti ini harus ada Star Guardian. Nah, ini Star Guardian bisa Striker sama ini. Nah, waktunya guys. Gitu ya. Atau bisa juga tadi di destroy langsung, terus summon apa namanya, battle swap ya, bisa biar kalian bisa attack sampai 2 kali. Nah gitu ya. Ini sebenarnya mungkin bisa guys ini di push sampai ke AOG, cuman kayaknya nggak ini guys, nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu guys ya, karena kan saya juga masih kerja juga gitu ya. Jadi ya ini untuk buat konten gini kan kalau misalnya ada waktu free aja gitu ya, gitu guys ya. Oke, seperti biasa nanti 3 battle aja, cuman ini ya mungkin karena ini ranknya masih awal-awal, jadi masih lawannya masih B aja guys. Tapi paling enggak kan kalian dapat gambaran lah ya, kita dapat gambaran apa namanya, gambaran tentang gameplaynya. Oke, kita dapat turun 2 lagi ya, kok nggak dapat turun 1 ya. Ayo, paling enggak kan tadi turun 1 udah saya jelaskan kombonya kan. Oke, di sini di tangan kartu ini lagi nggak bagus guys ya, karena ini sebenarnya setipe semua ya. Ini kan ini bintang 1, ini kan bisa special summon bintang 1 dari deck juga ya, sama aja sebenarnya. Oke, lawannya Odading. Nah, dia koneksinya lagi buruk juga. Lawan Odading ya, waiting for response. Oke, sini lagi nggak bagus ya, cuman ya nggak masalah sebenarnya karena kita punya skillnya. Ya udah, ini oke, karena kita punya Miscellaneousaurus, nah berarti kita discard yang ini. Kalau yang kita punya Survival End ya berarti yang kita discard yang Survival End guys. Ini lawan bawa apa ini? Kok bisa aktifin efek nih? Wow, bawa DP ya. Tapi dia momennya nggak pas sih. Dia momennya nggak pas ya. Dia asal aktifin aja sih. Ya mungkin karena masih baru guys ya. Jadi ya nggak apa-apa sih. Nah, karena ini dapat turun 2 ya, kalau bisa nih kita punya striker di tangan. Tadi lupa guys, masih off. Hati-hati ya, ini kalau main toggle hati-hati guys. Kalau off berarti ya tetap bisa sih, nanti bisa juga sih, tapi ya kalau sampai misplay kan
Oke, karena tadi saya udah summon Kriston ya, berarti kalau ini kita sapu bersih saja ya. Kita main sapu bersih, guys. Jadi kalau saya fokus 2 itu sih ya. Kalau nggak disapu bersih ya berarti kalau di turun 2 ya, summon Kriston biasanya itu. Kalau yang ini Squire Saga itu biasanya saya sering semuanya itu pas di turun 3 ya. Jadi kalau kamu dapat turun pertama, nah itu udah nyerah lawan ya. Jadi ini tadi lanjutannya berarti kan saya sapu bersih ya, field lawan, kemudian summon battle swap ya. Nanti bisa attack 2 kali. Nah, gitu. Udah main TG gitu-gitu aja, guys. Cuman kalau nggak terbiasa itu sering misplay, guys. Atau kalau nggak fokus ya, kadang kan nggak fokus gitu ya. Oke, kita belum dapat turun pertama juga nih. Oke, ini kayaknya lawan kita lumayan nih. Kalau ketemu apa namanya? Ini ya dokter. Ini tadi kita dapat turun berapa ya? Wah, dapat turun 2 lagi. Dapat turun 2 lagi, guys. Ya paling nggak kan saya tadi udah nyontoin ya turun pertama ya. Oke, guys. Ini saya punya survival end sama ini. Bisa combo kayak tadi bisa ya. Ini saya discard dulu survival end-nya. Ini yang belum saya punya ini TG Serpent sama Striker ya. Kayak tadi bisa. Ya cuman nanti jadi wasting sih banyak kan ini, cuman kadang ini kepake banget, guys ya. Ya ini lagi nggak apa-apa lah. Ini nyontoin aja ya. Sebenarnya ini nggak worth it kalau di pas posisi kondisi seperti ini, nggak worth it ya, karena ini sebenarnya nanti ini kan juga kita hancurin kan. Ini nggak bisa kita hancurin pakai itu, cuman nggak apa-apa. Nyontoin lagi. Nah ini combo survival end dengan Miss Challenge. Nah gitu ya. Tapi jangan di destroy dulu monsternya, guys ya, kalau karena nanti kita nggak bisa summon ini TG Striker. Oke, dapat turun. Atau bisa juga kalau mau cepet gitu ya. Jadi mau cepet nih, nggak perlu apa namanya, nggak perlu summon ini dulu, bisa ya. Jadi pas di sini karena langsung aktifin skillnya. Nah langsung kalian destroy aja nih. Nah langsung di destroy aja. Nah gini. Nah kemudian pas di turun selanjutnya ya udah fokus apa namanya, fokus buat ini apa namanya yang battle swap ya, biar bisa nge-attack 2 kali. Ya karena masih rank awal-awal ya, lawannya ya gini, guys ya. Ini buat videonya dipaksain juga sih. Enggak maksudnya ya karena belum. Oke, kita belum dapat turun 1 ya. Tapi paling enggak kan udah saya contohin gitu ya. Udah saya contohin tadi ya untuk turun 1-nya ya. Jadi nanti kalian lihat contohnya saja, kemudian lihat reply-nya juga bisa gitu ya. Nah, jadi kadang-kala kan di turun 1 itu kan kita ke disturb lawan ya. Kita ke disturb lawan. Nah, jadi
Ini untuk antisipasi guys. Andaikan nih di turn 1 kalian ke disrupt lawan nih ya. Ini ke disrupt lawan nih. Misalkan pas di turn 1 ke disrupt lawan, kalian nggak bisa summon the Arclight ya. Jadi ini ada sedikit antisipasi. Jadi kalian tetap bakal bisa summon Halberd ya. Tapi ya tergantung lawannya juga sih, maksudnya dia ngehentiin kalian itu pas momen kapan gitu ya. Atau oke ya, saya contohkan ya. Jadi ini andaikan aja. Biasanya kan saya nih aktifin skillnya dulu. Anggap aja ini turun pertama ya. Jadi anggap aja ini turun pertama. Nah, biasanya kan lawan ngehentiin kalian kan di sini ya biasanya. Entah itu kena berarti kan kalau misalnya dihentikan pas di turn pertama berarti kan lawan punya hand trap ya. Entah itu di Decro ataupun failure gitu ya. Jadi andaikan ini efeknya kena gitu ya. Kena di sini misalkan kalian nggak bisa ngambil ini, misalkan nggak bisa ngambil serpent atau mungkin efek dari Star Guardian di negate. Nah, kalian bisa ya aktifin efek dari Gear Zombie. Tapi kalian jangan summon the Arclight, jangan ya. Jangan ya. Kenapa? Karena ya untuk kasus ini sih masih bisa ya. Andaikan ini kena di Decro aja masih bisa ya. Jadi andaikan nggak bisa ya berarti kalian semuanya yang Trident aja. Nah, jadi andaikan kalian terhenti di situ, nah bisa semua Trident. Nah tapi dengan syarat kalian harus punya TG di tangan ya. Jadi harus ada TG yang di tangan. Ya. Nah jadi nanti kombonya sama dengan combo ini, combo yang biasa. Nah gitu. Nanti lanjutin aja. Ya lanjutin seperti biasa lah ya. Ya, itu kalau misalkan andaikan kalian terhenti di situ ya, karena kena efek dari kena efek dari lawan ya, hand trap lawan ya, karena kan posisinya kan ini di turun pertama. Nah, bisa gitu guys ya. Oke guys ya, mungkin itu aja ya untuk video kali ini ya. Mohon maaf banget ini nggak bisa menyajikan contoh battle yang menegangkan gitu ya, karena ini masih di awal ya. Kalian nanti bisa lihat ini aja lah, lihat reply-nya aja ya. Kalau misalkan itu kan reply-nya kan lawan-lawannya kan lumayan gitu ya, nggak kayak tadi ya, seperti itu. Nanti bisa kalian jadikan referensi. Oke, gitu aja untuk konten kali ini ya. Semoga yang menonton terhibur ya, dapat manfaat juga. Oke, sampai jumpa guys. Selamat malam.